Indonesia, negara yang berkomitmen menjunjung demokrasi, yang bersedia mendengar semua aspirasi dan menolak segala perseteruan hasil konspirasi serta segala bentuk anarki. Demokrasi jangan hanya ada narasi dan tak berhenti dari sekedar diksi. Tak rela mereka yang otoriter menguasai dan memagar segala hak asasi. Wahai rakyat Indonesia, jangan mudah terprovokasi sehingga tersulut emosi. Yang ada hanya caci maki. Jangan gampang terpedaya para pengumbar janji yang bermaksud menggapai kursi. Wahai anak bangsa, jangan sampai termakan hoaks sana-sini, hingga lahirkan perpecahan bangsa di bumi pertiwi. Wahai rakyat Indonesia, gunakanlah nuranimu dalam memilih. Sampaikan dengan baik segala pendapatmu dan aspirasimu. Jadi bangsa beradab, hayati esensi nasionalisme. Kesuksesan demokrasi ada di tangan kita semua sebagai rakyat pemegang kekuasaan tertinggi. Jadi teruslah bertemu, berteman, dan berbagi supaya kita bisa menjadi demokrasi bersama. Apa sih demokrasi itu? Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, negara yang menganut sistem demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Nah, negara kita, Indonesia, merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Sistem demokrasi yang dianut oleh negara kita adalah sistem demokrasi Pancasila. Oh iya, kalian pada tahu nggak sih apa itu demokrasi Pancasila? Jadi, demokrasi Pancasila merupakan sistem pemerintahan yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila. Nah, dengan berasaskan Pancasila dalam praktiknya, demokrasi Pancasila ini menempatkan kelompok mayoritas dan minoritas memiliki hak yang sama dan dilindungi oleh negara. Pembagian demokrasi di Indonesia ada dua. Yang pertama itu demokrasi secara langsung dan yang kedua adalah demokrasi secara tidak langsung. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Pertama, demokrasi parlementer terjadi pada tahun 1945 sampai dengan 1959. Terjadi pada pemerintahan Bapak Insinyur Soekarno. Kedua, demokrasi parlementer. Demokrasi terpimpin, yaitu pada tahun 1959 sampai 1965 atau dikenal juga dengan masa Orde Lama. Ini terjadi pada masa pemerintahan Bapak Insinyur Soekarno. Ketiga, demokrasi Pancasila Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Demokrasi Pancasila Orde Baru ini terjadi pada masa pemerintahan Bapak Soeharto. Yang terakhir atau yang keempat, demokrasi Pancasila era reformasi, yaitu pada tahun 1998 sampai dengan saat ini. Nah, demokrasi yang bertahan di Indonesia atau yang digunakan pada saat ini merupakan demokrasi Pancasila era reformasi. Kenapa sih demokrasi ini? Karena peran civil society di sini menciptakan toleransi terhadap nilai-nilai Pancasila dan menghargai perbedaan yang ada di negeri kita.
Pak, selamat siang Pak. Selamat siang. Silakan duduk. Iya. Asik. Bapak dan Ibu kemarin dalam sini lagi. Iya, kami berdua datang ke sini lagi untuk memberikan sumbangan seperti biasa setiap bulannya. Yayasan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Pak, Bu. Kebetulan yayasan kami saat ini memang sedang kekurangan dana dan saya bersyukur sekali Bapak dan Ibu datang ke sini memberikan bantuan. Semoga dengan bantuan ini yayasan ini bisa terbantukan. Amin. Terima kasih Pak. Ibu saya cuma bisa mendoakan semoga apapun yang Bapak dan Ibu lakukan ke depannya dapat diberikan kelancaran ya Pak. Amin. Baik, terima kasih. Wih, ini nggak benar nih. Aku harus kasih tahu. tersebar saat ini tentang paslon 5 adalah tidak benar. Dah. Orang ini bukannya? Coba duduk dulu deh Pak di sini. Jadi ini mbaknya yang paslon nomor 5 itu ya? Iya, mbak saya nggak bisa Oke, karena itu kan menjelekkan nama paslon 5 itu sendiri juga ya. Jadi untuk etiket baiknya mbaknya ini saya bawa mbaknya ke pasangan itu ya. Pak, makasih. Jadi ini ada orang dari Baris Hoax tentang Bapak dan Ibu yang udah swabnya. Mungkin mbaknya bisa nyampaikan sesuatu. Saya pribadi minta maaf karena sudah nyebarin berita yang nggak benar. Nggak apa-apa mbak, nggak apa-apa. Ya, dan diulang lagi. Panggilan dalam jiwa untuk mengejar perubahan demi sebuah impian terkadang menjadi suatu permasalahan pesimisme yang tak berlandasan. Oleh karena itu, semangat dalam langkah perjuangan tetap harus disentakkan. Meyakinkan diri untuk perubahan, walau kita tahu hiruk pikuk permasalahan tak akan pernah usai untuk diperdebatkan. Setiap langkah perjalanan demokrasi memiliki visi dan misi yang jelas tentang tujuan perubahan. Ia adalah sinar terang yang menerangi jalan, memberikan harapan ketika segalanya terasa suram, dan menjadi motor pergerakan dalam membawa perubahan. Semoga demokrasi di Indonesia bisa menjadi demokrasi yang lebih harmonis dan juga adil. Dan semoga para generasi mudanya ini lebih berani untuk menyuarakan pendapatnya dan tidak takut untuk berpendapat.
Jadilah warga atau rakyat yang memilih pemimpin masa depan yang hebat, cerdas, memiliki gagasan, serta inovasi untuk perubahan yang lebih baik. Kita sebagai generasi muda harus mampu menyuarakan pendapat kita demi berlangsungnya demokrasi yang lebih harmonis. Apalagi di tahun depan kan sudah mulai yang namanya pemilu. Nah, jadi peran kita sebagai generasi muda semoga kita bisa menjaga agar demokrasi ini tetap seimbang sampai nanti. Sebagai generasi Z atau generasi milenial, kita harus memilih pemimpin kita dengan jujur dan adil. Jangan golput ya. Terima kasih. Negara kita ada di tangan kita. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi?